Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita dipertemukan kembali pada mata kuliah Psikologi Dakwah. Tentunya akan membahas terkait dengan psikologi dakwah melalui media massa sebagai bagian dari pertemuan ke-11 ini. Namun sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ahli. Silakan ahli. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, dan juga salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya sebuah kesyukuran hari ini kita masih dipertemukan di pertemuan ke-11 terkait dengan psikologi dakwah melalui media massa. Tapi sebelumnya kita kembali ke pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan kepribadian dai dan juga kepribadian mad'u. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa psikologi dakwah ini harus mengidentifikasi bagaimana sih psikologi dari seorang dai dan juga bagaimana psikologi dari seorang, karena keduanya memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, ada yang bisa mungkin sedikit menyampaikan informasi kembali terkait dengan kepribadian dai dan juga mad'u? Silakan unjuk tangan. Oke, baik. Dimulai dari Rida Zulkaida dulu. Silakan. Baik, kepribadian dai yang pertama memiliki pengetahuan yang memadai, dan yang kedua sopan santun, dan yang ketiga teladan dalam bertindak dan berperilaku, dan yang terakhir bersahabat dan mudah beradaptasi. Oke, betul sekali apa yang tadi yang dikatakan oleh Rida Zulkaida. Selanjutnya silakan ahli menjelaskan kepribadian mad'u. Baik, saya akan menjelaskan kepribadian mad'u. Yang pertama adalah terbuka untuk belajar. Yang kedua tidak fanatik terhadap paham tertentu. Yang ketiga sabar dan ikhlas. Nah teman-teman sekalian, dari dua jawaban tersebut terkait dengan kepribadian dai dan juga kepribadian mad'u, sudah bisa membedakan yang mana kepribadian antar keduanya. Nah sebagaimana kita pelajari juga sebelumnya, ada objek formal dan juga objek material. Objek formalnya itu adalah dai dan juga, sedangkan objek materialnya adalah tingkah laku. Nah itulah yang menjadi bagian dari pembelajaran psikologi dakwah, dan akan dijelaskan nanti lebih spesifik lagi bagaimana penerapannya dalam media massa. Nah teman-teman sekalian, dari apa yang sudah kita bahas dan akan kita bahas terkait dengan psikologi dakwah melalui media massa, tentunya akan menjadi capaian atau tujuan dari pembelajaran ini, yaitu menguasai konsep teoritis dan praktis dalam psikologi dakwah, serta mampu menerapkan pendekatan psikologi dakwah dalam memprediksi, mengendalikan, dan mengarahkan tingkah laku manusia yang menjadi objek dakwah dengan menggunakan kearifan lokal seperti sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih yang merupakan falsafah masyarakat Bugis. Nah teman-teman sekalian, terkait dengan media massa yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah tentu sangat beragam. Nah dari teman-teman sendiri ada yang bisa jawab? Media massa apa saja sih yang bisa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah? Silakan. Oke, ada Miranda di sana. Silakan Miranda. Baik, media massa yang dapat digunakan dalam berdakwah ada yang pertama ada media cetak seperti surat kabar, yang kedua ada media elektronik seperti televisi, dan yang ketiga media online yang menggunakan jaringan internet. Oke, jadi betul sekali. Jadi media yang dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah ada media apa saja tadi disebutkan? Media cetak, kemudian ada lagi menjadi koran, tabloid, majalah. Kemudian ada media apa? Oke, kemudian media apa aja media online? Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Ya, jadi betul sekali seperti yang ada di atas. Ada media cetak seperti tabloid, majalah, koran, kemudian ada media elektronik, televisi, radio, dan juga media online yang bisa digunakan dalam jaringan internet seperti yang biasa teman-teman gunakan. Ada Facebook, YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, merujuk pada unsur-unsur dakwah tadi teman-teman, tadi kan sudah jelas bahwa
media atau wasilah dalam unsur-unsur dakwah itu digunakan secara beragam. Tetapi tentunya harus disesuaikan dengan objek dakwah atau mad'unya. Seperti kalau kita mau berdakwah di masyarakat perkotaan, apa yang bisa digunakan? Media apa saja yang bisa digunakan? Apakah sebuah forum kah? Ataukah bisa menggunakan media sosial kah? Itu harus disesuaikan. Atau teman-teman ketika ingin berdakwah pada masyarakat pedesaan, yang kemudian ternyata di desa tersebut tidak ada jaringan internet. Nah, berarti tidak bisa digunakan yang namanya media online untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nah, itulah yang kemudian harus disesuaikan dengan karakteristik dan juga objek dakwah yang akan disampaikan pesan-pesan dakwah. Karena harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta psikologisnya mad'u tersebut. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, teman-teman silakan perhatikan video berikut, disimak bagaimana sih sebenarnya kemudian media massa bisa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan aspek-aspek psikologisnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satunya dapat dilihat dengan penggunaan media sosial dalam berbagai kehidupan manusia sehari-hari. Era digital terus berkembang dengan berbagai hal dan munculnya berbagai alat komunikasi dan transformasi. Perkembangan teknologi Indonesia terus berkembang dengan inovasi yang semakin canggih. Saat ini, perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Keberadaan internet memang digunakan untuk memberikan informasi dan interaksi, e-commerce, dan juga akhir data. Berdakwah melalui media cetak dapat dilakukan dengan menggunakan informasi-informasi kebajikan melalui media cetak seperti koran, tabloid, maupun majalah. Nah, itu tadi gambaran bagaimana penerapan dan juga media massa dapat digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dakwah. Namun teman-teman tentunya diperhatikan kembali secara psikologis, mad'u harus diperhatikan bagaimana sih ketika kita akan berdakwah. Contohnya, ketika teman-teman akan berdakwah pada masyarakat dengan suku yang berbeda dengan suku teman-teman atau golongan teman-teman. Jangan sampai kalian menyampaikan pesan-pesan dakwah yang kemudian menyinggung hati dan perasaan dari golongan tersebut. Karena bagaimanapun secara manusiawi dalam berdakwah ya kita selalu kedepankan yang namanya sikap-sikap manusiawi kita, yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Nah, dari gambaran video tadi teman-teman sudah bisa kita lihat bahwa berbagai media massa bisa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dalam berbagai bentuk tentunya. Ada bentuk tulisan, ada bentuk lisan, dan juga ada bentuk perilaku. Nah, inilah yang dapat disampaikan oleh teman-teman ketika ingin berdakwah melalui media yang sudah dipilih. Apakah dengan tulisan, tadi dengan menggunakan tulisan teman-teman untuk disampaikan melalui media cetak ataupun postingan teman-teman di Facebook atau di Instagram. Yang kedua bisa digunakan dengan lisan. Lisan ini bisa dengan live streaming atau menjadi narasumber dalam program televisi atau juga langsung dengan menyampaikan video kepada orang-orang melalui YouTube. Dan yang terakhir bisa dengan perilaku, dengan memberikan contoh perilaku seperti tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan dengan gambaran, video, ataupun teman-teman bisa memperlihatkan di postingan Facebook, Instagram, dan Twitter. Teman-teman juga silakan boleh melihat di layar, silakan di barcode. Ini berbagai macam contoh bagaimana media massa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah sesuai dengan karakteristik mad'unya. Ada media dengan menggunakan cetak, ada dengan online, dan juga menggunakan sosial media di YouTube. Silakan di barcode untuk yang ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi sudah dengan beberapa contohnya kan, sudah disimak baik-baik melalui barcode tersebut, sudah dilihat jenisnya dan sudah bisa diklasifikasikan yang mana sih media yang bisa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nah, kira-kira teman-teman, kalau gambaran kita akan berdakwah pada masyarakat hedonism dengan berbagai macam karakteristiknya. Masyarakat hedon ini masyarakat yang berlebihan. Kemudian apa lagi? Waktu habis percuma, terus
konsumtif. Kira-kira teman-teman, dalam pola pikir dan perilakunya, media apa sih yang bisa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah pada masyarakat hedon? Media online. Nah, sekarang teman-teman, untuk kemudian berdakwah pada masyarakat hedon, ada berbagai gambaran juga strateginya. Silahkan di barcode untuk layar di atas. Nah, kalau gambarannya di media cetak itu ada seperti ini, di mana teman-teman bisa menulis dan menyampaikan pesan-pesan teman-teman. Seperti di sini saya menuliskan tentang cyberbullying, dampak intoleransi dalam media sosial. Ini perspektif dalam moderasi beragama, sehingga kemudian teman-teman dapat menyampaikan apa sih argumentasi teman-teman dan juga bagaimana mengajak orang untuk tidak melakukan yang namanya cyberbullying atau perundungan di sosial media. Jadi teman-teman boleh baca. Nah, itu adalah gambaran media cetak yang teman-teman bisa manfaatkan dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah. Selanjutnya, selain tadi artikel ilmiah yang teman-teman bisa baca untuk menyesuaikan bagaimana sih strategi dakwah secara psikologis dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah pada masyarakat hedonism, ini ada berbagai macam juga penelitian yang sudah dilakukan yang bisa teman-teman baca di situ bagaimana media dapat memanfaatkan dalam penyebaran pesan-pesan dakwah. Silakan di barcode. Ada juga buku yang saya sudah tulis tentang psikologi agama. Dalam hal ini bisa digunakan untuk referensi teman-teman dalam melihat bagaimana sih sebenarnya psikologi dalam agama atau dalam dakwah. Kemudian juga ada buku yang saya tulis tentang dakwah dan komunikasi. Ini juga ada di dalamnya terbahas tentang terkait dengan apa saja kemudian media yang bisa digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oke, selanjutnya penugasan teman-teman untuk dapat mengerjakan tugas terkait dengan media massa dalam psikologi dakwah sendiri. Silakan teman-teman scan barcode di atas. Oke, silakan diperhatikan untuk petunjuk penugasannya teman-teman. Untuk lembar kerja 8 ini teman-teman sebaiknya memperhatikan gambar yang sudah tampil ketika teman-teman sudah membarcode atau men-scan barcode. Kemudian memperhatikan juga artikel ilmiah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, teman-teman sekalian, setelah membahas topik hari ini terkait dengan psikologi dakwah melalui media massa, saya kira sudah cukup jelas ya apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, oleh karena itu saya mau minta mungkin bagaimana tanggapan teman-teman atau bisa menarik kesimpulan dari apa yang menjadi topik kita hari ini. Silakan. Baik, berdasarkan pembelajaran tadi, hal yang dapat saya simpulkan adalah kita dapat berdakwah melalui media massa, yaitu media cetak, media elektronik, dan juga media online. Yang pertama, media cetak itu terdiri dari koran dan majalah, media elektronik terdiri dari televisi dan radio, sementara media online terdiri dari Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan semua media massa tersebut dapat disesuaikan dalam bentuk dakwah seperti tulisan, lisan, dan perilaku. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dan juga kesimpulan terkait dengan psikologi dakwah melalui media massa. Saya kira sudah cukup jelas ya dengan apa yang dijelaskan tadi oleh teman kita. Teman-teman mungkin bisa memberikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk membahas terkait dengan tugas teman-teman membuat konten dakwah di media massa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.